Hari ini tanggal 24 Mei saya boleh berdiri di tempat ini semuanya karena anugerah Tuhan. Betul Bu Wira katakan, mulai hari ini ke depan hari-harinya saya sudah bukan milik saya, juga bukan milik keluarga, semuanya adalah milik Tuhan. Saya dari bulan Maret, saudara, sibuk sepanjang bulan itu pelayanan, salah satunya di negara Jepang ada 10 hari. Juga di negara Indonesia dalam sebulan itu paling banyak 1 minggu ada di Banjarmasin. Di bulan April kami pelayanan ke China, ke Hong Kong dan ke pulau-pulau, saudara. Jadi di sini juga beberapa hari. Yang paling parah di bulan Mei. Bulan Mei ini mulai dari 8 Mei saya Jakarta, terus 9 Mei saya Jambi, 10 Mei, 11 Mei saya ke Batam, 12 Mei saya ada di Singapura, di Batam, ke Singapura, saudara. 13 Mei malam saya ada di Batam, lalu saya 14 Mei Jakarta, 16 Mei saya baru masuk ke Banjarmasin. Saya tidur di Banjarmasin 16 Mei, 17 Mei, 18 Mei. Karena 19 Mei saya akan berangkat lagi ke Pekanbaru. 18 Mei waktu saya khotbah doa malam, saya sakit. Badan saya menggigil. Setelah badan saya menggigil, saudara, saya rasanya berdiri aja enggak tahan. Dan saat saya khotbah, iblis taruh pada saya, jangan pergi ke Pekanbaru. Kalau Anda pergi ke Pekanbaru, yang dari Pekanbaru pulang ke sini adalah mayat. Bukan lagi saya, mayat saya. Saudara, umumnya kalau manusia sudah dapat begitu pasti takut. Tapi saya percaya, kalau saya pergi melayani di sana, pasti saya pulang hidup. Enggak mungkin mayat saya yang pulang. Dalam perjalanan itu Bu Wira bilang, di Pekanbaru saya khotbah 6 kali. Dan Wira mulai nego, Mi jangan 6 kali, bagaimana kalau 3 kali? Enggak. Saya bilang 4 kali, 3 kali, tetap 6 kali. Saudara, dan saat itu saya kalau ke kencing, air seni saya warnanya kuning tua, sangat tua, lebih tua daripada kursi. Dan sangat kental. Saudara, mata saya sudah berubah jadi kuning. Semua menuju kuning, lemas, berdiri enggak kuat. Tapi saya tetap pergi. 19 Mei pagi di airport saya sudah nggak bisa, saya sudah gemetar, berjalan aja sulit. Saya bilang sama Widya, Ama hari ini nggak puasa, ayo cari teh panas, cari makan. Berjalan aja terus, kata Widya, berangkat terus atau stop? Terus, saya bilang. Saudara, puji Tuhan di pesawat ketemu dengan Pak Edison. Pak Edison lihat keadaan saya, dia bilang, Ibu kena hepatitis B. Semuanya sudah kuning. Saya bilang iya, kencing saya kuning dan kental. Keadaan sudah pakai, saudara pakai tangan panjang, pakai jas, pakai semuanya masih gemetar. Lalu Pak Edison bilang, Ama masih ke Pekanbaru, jangan khotbah 6 kali. Saya bilang saya tetap harus khotbah 6 kali. Pak Edison telepon adiknya di sana, suruh bikin pian cukuang, telepon Bu Lili, suruh siapkan temulawak. Saudara, saya itu bicara aja sulit. Saya itu cuma bisa berdoa, Tuhan. Terus kata Pak Edison, kalau gini aja sulit, bagaimana khotbah Bu 6 kali? Saya bilang itu urusan Tuhan. Singkat cerita, begitu saya sampai ke Pekanbaru, ternyata saudara, itu yang namanya kencing masih kuning, yang masih lemas, keluar dari airport Bu Lili sambang saya, kasih saya temulawak, minum. Saya minum sedikit karena dia udah capek-capek bikin, saya minum. Dia ke Padang, saya ke Pekanbaru terus. Mulai jam 7 KKR, jam 5 keluar. Sebelum mulai itu saudara, saya gemetar, AC gemetar, semuanya gemetar. Tapi saya bilang Tuhan jam 5 mau jalan. Kalau saya harus habis di Pekanbaru enggak apa-apa. Tapi kalau saya boleh berdiri dan saya menyelesaikan tugas saya 6 kali, maka hidup saya bukan lagi milik saya, 100% milik Tuhan. Begitu saya berkata begitu saudara, saya sebelum berangkat saya kencing saudara
kencing saya putih bersih. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Saya khotbah 6 kali saudara, tanpa capek, tanpa lelah. Saya khotbah dengan semangatnya nyala-nyala. Banyak orang dipulihkan, banyak orang diberkati. Saudara, sampai saya pulang, saya sehat. Begitu saya sampai Banjarmasin, anak saya Wira, cucu mantu saya Sam, dan cucu saya Widya, bertiga langsung geret saya ke Prodea. Karena apa? Mau cek mami, cek lab. Mereka bilang Juni istirahat, saya bilang iya. Saudara, ketika saya cek lab di Prodea, saudara tahu apa hasilnya? Darah saya sedikit penyakit pun tidak ada. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Bukan di ambang batas, semuanya liver, ginjal apapun bukan di ambang batas. Kata orang lab, ini darah remaja. Sebab apa? Semuanya di tengah-tengah. Betul. Ini bukan darahnya oma-oma umur 70. Ini darah remaja. Bukan pas-pasan, tetapi ada di tengah. Saudara-saudara, semua ini karena anugerah Tuhan. Hidup kita karena percaya, bukan melihat. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Maka dari itu, mulai dari usia 70 tahun ke depan, hidup saya bukan lagi milik keluarga, bukan pula milik saya. Hidup saya adalah milik Tuhan. Setiap saat Dia boleh ambil saya. Kalau Tuhan ambil saya, bukan karena saya yang punya penyakit, tetapi karena sudah waktunya. Ini yang saya saksikan saudara, Tuhan itu luar biasa. Masa Tuhan ambil saya di usia 70. Mama saya 92 tahun saudara, masih sehat, masih melakukan semuanya sendiri, masih luar biasa. Inilah mama saya. Kalau mama saya boleh 92 tahun, tapi saya nggak mau sepanjang itu saudara. Saudara, tetapi cukuplah lebih beberapa tahun daripada ini saudara. Tapi saya lihat penyertaan Tuhan itu luar biasa ketika kita tidak pernah hidup untuk diri kita. Ketika apapun yang kita lakukan, kita melakukan untuk Tuhan. Dan saya mengucapkan terima kasih untuk anak-anak rohani saya dari Jambi. Berdiri yang dari Jambi. Dari Jakarta, banyak Jakarta, di sana ada di sini. Ayo yang dari Jakarta, berdiri yang dari Jakarta. Siapa merasa dirinya dari Jakarta? Saudara. Yang dari Batam. Siapa merasa dirinya dari Batam? Nah, saudara. Yang dari Pekanbaru. Saudara, saya punya saudara sepupu yang dari Amerika, tinggalnya yang mana? Ayo, saudara. Kami seumur, saudara. Saya bersyukur juga sama semua jemaat. Dan ada cucu saya yang dari Korea yang habis ini pulang. Mana yang dari Korea? Ayo. Iya. Saudara, saya bersyukur semuanya karena anugerah Tuhan. Juga ada dari Surabaya. Cucu saya, cucu mantu dari Surabaya mana? Iya saudara. Semuanya boleh datang untuk ulang tahun saya. Dan anak saya dari Bogor. Mana dia ya yang dari Bogor ya? Berdiri. Nah itu dia saudara. Saya bersyukur. Kayaknya yang di depan nih Bang Alex sekeluarga dari Jakarta berdiri gak ya? Berdiri ya? Oh. Saudara, dan salah satunya saudara anak rohani cucu mantu rohani saya orang Jerman. Mana yang orang Jerman? Ayo berdiri. Saudara, puji Tuhan. Dan saya akan ke Eropa, saya akan ke Jerman, ke Belgia dan ke Belanda. Ketika di Jerman diurus sama mamanya dia. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Saudara, saya undang berdiri sebentar, kita berdoa untuk ucapan syukurnya. Ya Bapa di surga, di dalam nama-Mu hamba berdoa. Terima kasih Tuhan atas setiap anugerah yang Kau berikan kepada kami. Saat ini Tuhan, setiap kami mendengar Engkau ajaib, Engkau dahsyat, Engkau luar biasa. Mampukan setiap kami hidup bersama dengan Engkau. Pegang tangan setiap kami Tuhan,
Tuntun langkah setiap kami, sehingga kami selangkah demi selangkah bersama dengan Engkau, berjalan di dalam kebenaran-Mu. Kami tidak akan goyah, kami tidak akan takut. Apapun persoalan di dalam hidup kami tidak pernah takut. Sebab kami tahu tangan Tuhan yang senantiasa menolong kami. Terima kasih Tuhan, berkati setiap anak-anak-Mu yang ada di tempat ini. Dari manapun mereka berada, apapun keadaan mereka, berkati setiap mereka Tuhan. Anugerah dan berkat Tuhan turun di dalam kehidupan mereka. Maka setiap yang buruk di dalam hidup mereka menjadi baik. Apa yang mereka tidak ada di dalam hidup mereka menjadi ada. Bahkan apa yang tidak mungkin menjadi mungkin. Semua karena anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama-Mu hamba berdoa. Haleluya. Yang percaya bersama dengan saya katakan amin. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Terima kasih dan Tuhan memberkati. Amin. Amin. Luar biasa atas penyertaan Tuhan dan anugerah Tuhan kami bisa tiba di Banjarmasin ini setelah 10 tahun ya kita meninggalkan Banjarmasin karena dijemput oleh oh iya. Ya, waktu saya sekolah saya keluar dari Banjarmasin dan selama 10 tahun saya hilang kontak ya Bu. Jadi anak durhaka saya nih. Oke, jadi saya percaya walaupun kita terpisah tapi Ibu Dewi sebagai orang tua rohani saya tetap mendoakan kami sekeluarga sehingga kita bisa selalu ada di dalam penyertaan Tuhan. Dan tanpa diduga, tanpa disangka-sangka dan kami percaya itu rencana Tuhan. Sekitar tanggal bulan Mei tanggal 9 Mei, Ibu ke Jambi, ada undangan khotbah di Jambi, kemudian kita dihubungi, saya juga tidak tahu, ternyata Ibu sudah menghubungi istri saya, dan hanya karena perkenanan Tuhan dan anugerah Tuhan saya bisa kembali berjumpa dengan orang tua saya, Ibu Lydia Dewiana, dan yang selalu ditanamkan kepada kami bahwa segala sesuatu yang terjadi di dalam kehidupan itu tidak ada yang begitu saja terjadi, semua adalah masuk dalam rencana Tuhan. Ya, jadi sepanjang kami dibina oleh Ibu Lydia, banyak hal-hal yang ditanamkan sehingga kami boleh kuat menjalani kehidupan. Kami bersyukur. Itu aja. Nanti kepanjangan yang lain nggak kebagian. Soalnya bisa sampai pagi. Oke, baik. Terima kasih Pak Rio. Boleh beri tepuk tangannya untuk Pak Rio yang datang dari Jambi ya. Oke, untuk selanjutnya memberikan kesan dan pesan yang jauh-jauh datang dari benua seberang, dari Amerika. Dari Amerika. Ya, kepada Ibu Mei Chien. Yang mana Nyuk? Nah itu ibunya lagi jalan. Papa. Selamat ulang tahun kepada saudara saya Ibu Lydia Dewiana yang ke-70 tahun. Semoga panjang umur, sehat, dan Tuhan memberkati senantiasa. Kami dari jauh datang ke sini, kebetulan saya masih di sini sampai bulan depan. Puji Tuhan bisa ketemu ya, dan bisa mendoakan juga. Ini suara saya lagi serak, kebanyakan makan.
Terima kasih untuk perhatiannya semua. Sekarang suami saya yang ngomong nih. Oh boleh Pak, disambung ngomongnya iya. Selamat ulang tahun saya ucapkan kepada Ibu Pendeta Lydia Dewiana. Ini kebetulan kita berada di Indonesia, ulang tahun yang berlangsung ini malam sangat meriah sekali. Saya sangat bersyukur bisa berjumpa dan ketemu dengan keluarga semuanya yang ada di Banjarmasin. Sekian, terima kasih. Pada Bu Dewi, happy birthday Bu. Saya berkenal sama Ibu ini 2009 Desember di KL. Dulu saya ketemu sama beliau, saya ada masalah dengan keluarga dan bisnis saya. Jadi ibu ini dikenal orang, tapi saya nggak kenal beliau. Begitu datang, ngapain si nenek-nenek ini datang sama saya? Kenal aja baru tapi sok tahu gitu. Nanti malam kita ngobrol ya, katanya di rumah itu, di rumah ada anak ibu juga di KL. Ya Bu, tapi begitu tirin katanya mobilnya datang saya kabur. Masuk kamar, besoknya gitu juga. Nanti malam kita ngobrol ya. Berbicara begitu. Saya nggak terima karena menurut saya semua nggak percaya orang lagi. Ini ada orang satu yang sok tahu nenek-nenek lagi. Maaf Bu, mau kasih petua, mau kasih ini, enggak pokoknya. Tapi ternyata Tuhan itu selalu memberikan jalan. Suatu hari diundang oleh istri saya ke rumah. Di rumah itu saya nggak bisa lari, karena itu rumah saya. Emang nggak mau terima, tapi kebetulan saya lihat ibu ini persis cara bawelnya, cara rapinya kayak ibu aku juga. Dan ayah itu waktu Pak Witono sakit persis dia mendiang ayah saya pakai tongkat kena stroke saat itu. Jadi akhirnya saya terima beliau, masuklah saya. Ternyata Tuhan itu baik, saya sudah berubah. Dari yang bilang jahat, saya merasakan sendiri. Walaupun kelihatannya tadi berat, tapi ternyata setelah berubah, semua itu lebih gampang daripada yang dulu. Amin. Nah sekarang Joko, silakan. Oke, thank you. Udah selamat ulang tahun udah. Apa Pak yang kurang Pak? Loh, Joko nggak dengar saya bilang happy birthday Bu Dewi. Kan udah selamat. Oke, very good. Kalau Pak Alex saja yang keras kayak gitu, bisa dilembutkan sama ibu, apalagi kita kan. Well, sekarang giliran yang dari Jakarta banyak nih, mau satu-satu gitu. Atau saya ending kan? Bapak saja yang mewakili. Ya, durasi om. Langsung aja. Langsung aja. Iya, okay. Bapak aja yang mewakili Pak. Oke, ini ada Pak Gimin soalnya, Pak Gimin, Pak Beni dulu, Pak Beni. Ini atu-atu di interview yang lebih. Oh iya. Oke. Well, saya kenal Ibu sebetulnya kenal di Singapura tahun 2011. Waktu itu almarhum ibu saya sakit, jadi ketemu di Mandarin Hotel. Kakak saya beli bukunya ibu, dan 2011 ketemu lagi 2013 Desember Christmas Eve, kita nyalakan lilin bareng, tapi begitu saja, belum ada chemistry. Lalu 2014 pas Februari ya Bu ya, Februari sebelum Valentine, ada pendeta Toto waktu itu, kita datang, ibu yang bawa, lalu istri saya
beli bukunya ibu, minta tanda tangan dan kenalan. Nah di situ saya undang ibu untuk makan malam di rumah saya. Setelah di rumah ngobrol-ngobrol, ibu undang saya untuk ke Banjarmasin. Itu pas Valentine Day, tanggal 14 Februari. Nah mulai dari situ kami sharing dengan ibu dan sampai dengan hari ini ibu banyak pimpin saya dalam rohani seperti tadi Pak Alex sama kurang lebih 11-12 sama saya, sama-sama sayanya Auban. Jadi tapi ibu dengan sabar bimbing memberikan pandangan-pandangan yang lebih in-depth, lebih dalam mengenai berjalan bersama Tuhan. Dan secara spiritual kita dikuatkan, dibimbing, dipimpin, dan ada satu bahwa apa yang ibu lakukan ini selalu bergantungnya kepada Tuhan. Nah itu yang membedakan barangkali dengan hamba-hamba Tuhan yang lain. Dengan ibu ada satu mengenai ketergantungan ibu dengan Tuhan. Itu yang saya pelajarin bahwa dan semuanya baik, tidak ada yang impossible dengan Tuhan. Nah ini yang saya belajar dari ibu, dan pernah ibu mengatakan bahwa makanya kita selalu mendoakan. Waktu minggu lalu ibu telepon juga waktu ke Pekanbaru, ibu mengatakan Joko kencingnya ibu kuning sekali. Saya bilang ibu kurang minum dan kecapean karena dari Jepang, dari Singapura, dari Batam, keliling terus. Kita yang lebih muda aja capek gitu ngelihatnya. Jadi saya bilang ibu harus banyak ngasuh, banyak minum, lalu mau beli pianca uang. Saya bilang jangan bu, pianca uang banyak yang palsu juga, nanti bukannya sembuh malah sakit. Dan anyway, saya banyak belajar dari ibu, dan hari ini ulang tahun ibu yang ke-70. Saya percaya Tuhan menyertai ibu selalu. Ibu akan diberi kesehatan dan panjang umur, dan Tuhan akan urapi ibu lebih lagi, pakai lebih lagi, dan memenangkan lebih, khususnya orang-orang yang bandel gitu. Terima kasih. Sekarang Pak Benny. Iya. Baik, terima kasih Pak Joko.